Halo rekan-rekan Bantos TV, kali ini saya kembali lagi untuk memberikan review dan cara membedakan ataupun tips memilih SD card yang baik dan benar sesuai kebutuhan Anda. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di Bantos TV. Oke, kembali lagi rekan-rekan Bantos. Mungkin kalian sudah pada familiar ya dengan yang namanya SD card ini, micro SD. Nah, dulu generasinya berawal dari SD card, lalu sekarang ke micro SD. Ini biasa kita pakai untuk nambahin memori ya di handphone ataupun kamera digital, action cam maupun drone sekarang saat ini. Nah, namun dengan banyaknya variasi SD card yang ada di pasaran, baik yang asli maupun palsu, SD card jenis dan ukuran berapa sih yang baiknya kita gunakan untuk device kita? Misalnya ada yang menggunakannya hanya untuk drone, cocoknya yang tipe apa dan ukuran berapa, ataupun yang hanya untuk fotografi biasa. Nah, disimak video ini sampai akhir, saya akan kupas tuntas semua, termasuk benchmarking untuk pengetesan dari 3 tipe micro SD yang saya miliki. Nah, saat ini saya memiliki tipe micro SD merek SanDisk. Nah, ini saya mempunyai 3 tipe di sini. Kebetulan 2 sudah dibuka, 1 ini masih baru ya. Nah, ini tipe pertama. Nah, ini yang berwarna putih abu-abu ini, SanDisk Ultra. Di situ tertera adalah size saya punya 16 GB. Kelasnya ini kelas 10, kelas 10, dan ini micro SD tipe HC. HC berarti high capacity. Oke, yang kedua ini adalah micro SD Ultra, sama keluaran SanDisk, size-nya 64 GB. Sini XC serinya. Apa itu XC? Beda dengan HC. XC itu adalah extended capacity. Nah, di sini saya punya kelasnya adalah Ultra 1. Tandanya di mana bedanya? Nah, di sini nih. U1 dalam huruf U kayak mangkok gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah SanDisk Extreme. Itu bisa dilihat warnanya kuning keemasan. Nah, di sini mendukung untuk 4K Ultra HD. Nah, ini bisa untuk gaming. Nah, di sini saya punya size 64 GB, dikatakan bahwa speednya up to-nya 160 MB per second untuk pembacaan dan 60 MB per second untuk penulisan. Oke, kita buka saja ya. Ini saya beli di online shop ya. Banyak, tapi hati-hati, sekarang banyak micro SD abal-abal. Jadi kalian harus pintar-pintar bisa membedakan. Oke. Saya buka saja yang ininya. Oke, udah saya buka sekarang. Kembali lagi, ini putih abu-abu untuk yang seri Ultra kelas 10. Ini SanDisk Ultra merah abu-abu untuk yang U1. Dan ini yang ekstrimnya, seri tertingginya. Seri ekstrimnya ini kita bisa lihat di sini 64 GB U3. Oke, sekarang apa bedanya dari ketiga micro SD ini dan mana yang cocok buat kita? Oke, pertama kita harus tahu apa sih yang namanya micro SD, SDHC, dan SDXC. Kita bahas pertama adalah micro SD. Micro SD itu adalah panjangan dari Secure Digital. Jadi ini adalah suatu tempat penyimpanan, media penyimpanan yang bisa dikatakan lebih aman
dibandingkan media penyimpanan yang lain, misalnya seperti flash disk ataupun hard disk. Karena dengan micro SD ini apalagi merek SanDisk ini ada fitur-fitur yang untuk mengunci, sehingga ketika kita kehilangan micro SD ini, file tidak dapat diakses. Yang pertama adalah kita bahas kelas. Apa sih kelas itu? Kelas itu adalah penentuan dari kecepatan minimal pada sebuah micro SD. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita lihat nih. Nah, ini di bawah 16 GB itu ada angka 10. Itu artinya kelas 10 atau kelas 10. Nah, itu C di dalamnya huruf 10. Jadi kelas 10. Nah, sesuai urutannya kelasnya itu berangkat dari kelas 10 ini artinya adalah berarti kecepatan minimalnya adalah 10 MB per second. Minimal ya, bukan maksimal. Maksimal berarti bisa lebih. Nah, kelas-kelas ini ada cukup banyak selain kelas 10, misalnya kelas 2, 4, 6, 8, dan 10. 10 ini adalah paling tingginya. Dimana dimulai dari kelas 2 atau kelas 2 itu minimum speednya 2 Mbps. Nah, di kelas 4-nya itu 4 Mbps, 6-nya itu 6 Mbps, 8-nya 8 Mbps, dan 10-nya 10-nya 10 Mbps. Oke. Itu untuk kelas. Nah, lalu sekarang kalau kita lihat micro SD kedua ini masih keluaran SanDisk, itu Ultra, tapi yang warna merah abu-abu ini tertulisnya pertama di bawah 64 GB nya itu ada C10, artinya ini kelas 10 juga ya, tapi ini tipenya adalah micro SD XC itu berarti extended capacity. Nah, extended capacity ini selain itu di sini ada huruf USA Ultra. Ultra itu kita bisa lihat di samping tulisan micro SD itu ada gambar mangkok U dan angka 1. Nah, itu kalau diartikan berarti Ultra 1, yang Ultra 1 ini kecepatannya sama dengan kelas 10, 10 MB per second minimal. Nah, kita lihat ini SanDisk yang ekstrim. Di sini tertulisnya 64 GB. Nah, di situ di bawah angka 64 GB kita bisa lihat di situ ada angka 3 dalam mangkok U. Nah, ini adalah berarti U3. Di mana U3 ini kecepatan minimalnya adalah 30 MB per second. Minimal ya. Minimum speednya. Jadi ini secara kecepatan dia 3 kali lebih cepat dari kelas 10. Ini sangat cocok sekali untuk game sebagai media penyimpanan untuk game-game mobile ataupun drone ataupun yang membutuhkan akses cepat. Nah, selain dari kecepatan ini pengaruhnya di mana sih? Kecepatan ini pengaruhnya baca tulisnya adalah pada saat Anda membuka file. Contohnya, atau seperti buka galeri foto yang Anda punya ribuan foto. Nah, sehingga ketika Anda membuka, proses akan lebih cepat ketika Anda menggunakan kelas yang lebih tinggi, ataupun misalnya Anda menggunakan yang ekstrim, yang speed minimalnya adalah 30 Mbps. Jadi dijamin kinerja ponsel Anda tidak akan nge-lag lagi, seperti kalau misalnya Anda mencari buat foto, Anda memakai yang kelas 10. Nah, lalu apa perbedaan ini selain warna, kelas masing-masingnya maupun harganya? Kalau harga sudah jelas ya. Untuk kalau kita ngomong berdasarkan harga ataupun kecepatan, kedua tipe SanDisk micro SD ini, baik yang putih abu-abu maupun merah abu-abu ini, memiliki kecepatan yang sama, beda-beda tipis lah. Kalau yang putih abu-abu ini dikatakan 10 Mbps, 10 MB per second kecepatannya. Begitupun yang merah ini, tidak terlalu jauh berbeda, mungkin sekitar 10 atau 11 lebih lah, tapi dengan harga yang lebih mahal sedikit.
Jadi bisa dikatakan ini performanya tidak jauh beda, harganya beda. Nah, yang sangat mencolok adalah yang ekstrim ini, dimana speednya dia sudah ultra 3 atau minimal 30 Mbps. Otomatis selain speed yang berbeda, harganya pun mungkin di pasaran jauh lebih mahal ketimbang yang kelas 10. Nah, sekarang kita coba cek benchmarkingnya. Jadi Anda bisa melihat benchmark write dan kecepatan baca dan tulisnya dari ketiga kartu memori yang saya punya ini. Jadi Anda mempunyai data lebih lanjut dan bukti bahwa kecepatannya seperti apa, apakah sesuai dengan label pada kemasan. Oke, kita lanjut kepada pengecekan. Sebelum kita ke pengecekan untuk melihat hasil benchmarkingnya, apabila Anda menyukai video ini, bisa tolong bantu kami untuk komen, like, dan subscribe, hidupkan loncengnya. Jadi ketika ada video-video baru dari kami, Anda tidak akan ketinggalan. Oke, terima kasih. Oke, setelah kita lakukan pengecekan terhadap 3 micro SD SanDisk yang saya miliki ya. Di sini bisa dikatakan yang pertama adalah SanDisk yang putih abu-abu ini dengan kelas 10, kecepatan minimum 10 Mbps. Bisa kita lihat hasil benchmarkingnya itu menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Yaitu kita bisa lihat bahwa kecepatan bacanya menembus angka 41,08 MB per second. Pengetesan dilakukan menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark dengan data sebagai percobaan 1 GB. Nah, di sini kecepatan tulisnya hanya 2,93 MB per second. Oke, selanjutnya untuk SanDisk yang merah ini kita bisa lihat datanya itu kecepatannya tembus hingga 41,49, kurang lebih hampir sama dengan yang SanDisk putih tadi, tapi di sini ada berbeda di kecepatan tulisnya, yaitu 32,71 MB per second. Jadi dengan harga lebih mahal sedikit, kecepatan bacanya sama, namun kecepatan tulisnya berbeda. Dan yang terakhir adalah SanDisk Extreme ini, SanDisk SD card Extreme ini. Di sini hasil pengetesannya bisa dilihat kecepatan bacanya di angka 41,52, nggak jauh-jauh, dan kecepatan tulisnya 39,42 MB/s. Jadi ini adalah seri tertingginya dari SanDisk yang 3 saya punya, putih, merah, putih abu-abu, merah abu-abu, dan yang ini yang gold ekstrimnya. Oke, lalu kesimpulannya apa dari ketiga tipe micro SD ini untuk penggunaan sehari-hari? Sebenarnya kalau untuk yang seri ultra, baik itu yang putih maupun yang merah, ini masih sangat cocok untuk penggunaan hari-hari. Ya, kalau kita ngambil foto atau file banyak itu 1-2 detik delay, tapi overall masih cukup lancar lah. Maksudnya masih tidak terlalu menjadi masalah kecepatannya. Namun dua tipe SanDisk Ultra ini, kalau saya contohkan, misalnya saya install game high definition seperti Need for Speed yang no limit, game ini sama sekali nggak bisa dimainin kalau saya pakai yang Ultra ini. Nah, kalau saya ngerekam video yang 4K juga nggak begitu lancar.
Nah, kalau SanDisk yang ekstrim ini sangat cocok untuk game-game HD seperti Need for Speed, ataupun Anda untuk melakukan perekaman video dengan kualitas 4K. Nah, ini dijamin anti lag dan lancar. Oke, jadi gunain aja yang kelas 10 atau Ultra 1 ini untuk yang sehari-hari. Tapi kalau misalnya untuk yang keperluan video syuting 4K atau game-game HD, saya sarankan gunakan yang seri ekstrim ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video Bantos TV. Apabila Anda menyukai video ini, bisa bantu like, comment, dan subscribe. Hidupkan loncengnya agar nanti nggak ketinggalan kalau ada info-info baru dari Bantos TV. Terima kasih dan sampai jumpa.